Baiklah hadirin sekalian, dan berikutnya adalah memasuki acara berikutnya yaitu webinar yang dalam kesempatan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo, dan beliau selaku CEO Trust & Co Indonesia dan penggagas Top Mobile Application Award 2021. Dan tentu sesuai dengan penghargaan yang digelar pada hari ini, nantinya beliau akan membawakan dengan tema Mobile Marketing. Dan selain itu, beliau juga akan memaparkan metodologi penelitian Top Mobile Application Award 2021. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, semangat pagi Bapak Ibu sekalian yang ada di seluruh aplikasi Zoom. Semangat pagi, selamat datang di kegiatan Top Mobile Application Award pada tahun ini, di akhir tahun gitu ya. Di bulan Desember tentunya kita berharap kita tetap sehat, achieve target perusahaan Bapak Ibu sekalian, dan juga saya kira pagi hari ini pagi yang cerah gitu ya. Terlebih pada pagi hari ini kita akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian peraih penghargaan Top Mobile Application Award pada tahun ini, tahun 2021. Bapak Ibu, bicara tentang mobile apps sekarang sudah menjadi suatu hal yang penting dan juga gitu atau wajib. Kenapa? Karena di era pandemi COVID-19, Bapak Ibu, para pengguna internet, para pelanggan gitu ya, akan memudahkan akses mereka melalui mobile apps yang sudah di-develop oleh Bapak Ibu sekalian. Bahkan beberapa pelaku brand menyampaikan bahwa ketika masa pandemi ini, mobile apps mereka terdownload lebih cepat gitu ya. Juga konsumen mereka mau nggak mau menggunakan mobile apps yang sudah di-develop oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. Saya kira hal ini menjadi satu hal yang penting. Mobile marketing saya kira sebuah strategi bagaimana memanfaatkan perangkat mobile atau perangkat smartphone kita untuk menjangkau target konsumen kita. Ini menjadi titik kunci terlebih di era pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini gitu ya, melanda di Indonesia. Tentunya melalui mobile application menjadi suatu kebutuhan buat konsumen kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, perubahan kebiasaan masyarakat di tengah pandemi gitu ya, awal-awal terlebih gitu ya, orang bekerja di rumah, beribadah di rumah, sekolah di rumah, bahkan kalau sekarang juga masih sebagian gitu ya dari masyarakat Indonesia juga melakukan berbagai aktivitas, baik belajar, bekerja, dan juga melakukan berbagai aktivitas lain melalui rumah mereka. Walaupun gitu ya Bapak Ibu, sekarang mal-mal sudah mulai buka gitu ya, anak-anak sudah boleh masuk, dan aplikasi Peduli Lindungi diwajibkan oleh pemerintah ketika kita akan memasuki area tertentu ya, area tertentu, sehingga kita mau nggak mau mendownload, dan juga kita berasa lebih safe, lebih aman. Kenapa? Karena yang datang ke mall tersebut sudah tervaksin, sehingga kita merasa lebih confident atau lebih aman masuk ke berbagai mall di Indonesia gitu ya. Dan tentunya gitu ya, kalau ketika pandemi tentunya memang banyak sekali outlet-outlet offline tentunya mengalami penurunan, tapi sekarang sudah mulai menggeliat kembali ya Bapak Ibu. Jadi toko-toko gitu ya, mal-mal, dan juga jaringan bisnis Bapak Ibu yang secara offline tentunya sudah mulai dibuka kembali gitu ya. Dan ini merupakan sesuatu yang menarik dan juga tentunya menggairahkan buat para pelaku usaha di Indonesia atau pelaku brand di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan data dari We Are Social, tadi juga sudah disinggung sama Bu Susi gitu ya, bahwa internet user di Indonesia sekarang populasinya 73,7% gitu ya. Ini sangat menarik ketika populasi yang tinggi tentunya ini adalah pasar atau market gitu ya, dan pengguna mobile-nya sangat tinggi gitu ya. Jadi pemilik dari mobile connection-nya mencapai 125,6%. Jadi melebihi dari populasi Indonesia. Kemungkinan satu orang bisa memiliki lebih dari satu perangkat gitu ya, lebih dari satu perangkat. Dan mereka juga aktif melalui berbagai social media yang ada di dunia dan juga di Indonesia saat ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, mobile apps ranking gitu ya, berdasarkan data We Are Social, memang yang pertama ternyata adalah WhatsApp masih menjadi suatu hal yang sangat penting, terlebih kita setiap hari berinteraksi dengan relasi kita dengan teman di kantor, dan juga dengan berbagai
komunitas gitu ya. Kita menciptakan suatu community sekarang menjadi lebih mudah karena dengan melalui WA group juga kita bisa terkoneksi dengan mulai dari teman-teman kita di sekolah sampai relasi-relasi secara bisnis dengan mudahnya kita bisa lakukan. Sehingga WhatsApp menjadi salah satu peringkat pertama gitu ya dari sisi aplikasi berdasarkan data We Are Social. Kedua Facebook, Bapak Ibu. Nah, kita lihat gitu ya dari pagi, sore, siang, malam tentunya kita selalu mengakses sosial media. Nah, sosial media yang peringkat kedua dari mobile application-nya adalah Facebook. Instagram sudah pasti gitu ya. Shopee ini menarik gitu ya. Ternyata marketplace menjadi menjadi peringkat ranking nomor 4. Ini juga satu hal yang menarik. Artinya orang berbelanja akan semakin mudah karena ketika mereka mendownload aplikasi berbagai marketplace yang ada di Indonesia tentunya akan semakin mudah. Facebook Messenger, Tokopedia hingga Line gitu ya. Jadi ini adalah mobile apps ranking berdasarkan data We Are Social per Januari 2021. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berbagai pemberitaan juga mengungkap transaksi secara digital atau secara mobile apps itu juga tumbuh gitu ya. Transaksi mobile apps tumbuh pesat gitu ya. Bahkan kalau berdasarkan data yang dilansir dari Bisnis Indonesia, 3.074 kantor cabang tutup. Ini menarik. Jadi kenapa faktornya? Tentunya digital sangat berpengaruh. Tadi pengguna internet sudah 73% lebih, tentunya sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Dengan mobile apps saya kira interaksi antara engagement antara prinsipal dengan para konsumen mereka akan semakin mudah. Dan juga transaksi yang menarik Bapak Ibu, 28,6 triliun di September ini untuk transaksi secara digital banking. Jadi ini melesat 46,72%. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, transaksi e-commerce dan ojek online diramalkan tahun ini mencapai 853 triliun gitu ya, dan juga untuk transaksi ojek online-nya saja 98 triliun. Saya kira angkanya sangat tinggi sehingga kalau kita lihat memang berbagai brand di Indonesia melakukan adaptasi terhadap bisnis prosesnya dan juga bisnis model mereka sehingga mereka menggrab konsumennya juga selain melakukan engagement melalui mobile apps mereka juga melalui mobile tentunya adalah sebuah data konsumen yang sangat besar yang Bapak Ibu bisa miliki dan juga memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi terhadap bisnis Bapak Ibu sekalian. Ini terbukti dengan kenaikan transaksi yang sangat fantastis gitu ya. Nah, tentunya dengan berbagai layanan yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu mendevelop suatu mobile apps, tentunya ini merupakan layanan buat konsumen. Tentunya konsumen akan semakin dimudahkan. Kenapa? Karena satu, mereka bisa lihat-lihat gitu ya, produk-produk apa yang dijual gitu ya, lagi promo, melakukan promo seperti apa, dan kita juga dapat notifikasi gitu ya, sehingga lebih mudah gitu ya. Dan juga sistem point reward dan lain sebagainya kita bisa cek gitu ya, jadi semakin mudah buat konsumen-konsumen kita. Dan buat konsumen ini juga semakin memudahkan ya dari sisi waktu ya. Jadi mereka tidak perlu datang gitu ya, hanya dengan mobile apps itu juga mereka akan semakin terbantu dan juga secara transaksi menjadi lebih cepat gitu ya, karena dilayani melalui aplikasi yang sudah didevelop oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, melalui mobile apps juga kita dapat getting data yang sangat besar. Karena apa? Karena data konsumen ini merupakan aset ketika era digital seperti ini ya Bapak Ibu. Terlebih kemarin ketika pandemi COVID-19 ya Bapak Ibu, banyak sekali offline store yang close gitu ya. Tentunya data menjadi satu hal yang penting karena memudahkan kita untuk menawarkan kepada konsumen kita melalui berbagai sarana, baik email, WA atau sarana lainnya gitu ya. Ketika kita memiliki berbasis data tentunya akan semakin dimudahkan. Tidak hanya sampai di situ, tapi juga brand kita atau aplikasi kita ada di smartphone konsumen kita. Tentunya sudah pasti secara engagement, secara relation akan lebih tinggi karena setiap hari tentunya kita memegang handphone ya. Ketika aplikasi kita hadir di smartphone konsumen kita, tentunya akan terlihat setiap hari gitu ya. Brand engagement pun akan tercipta dan juga
biasanya kita akan membangun komunikasi-komunikasi melalui apps kita gitu ya, dengan berbagai informasi yang kita sajikan yang menarik untuk para konsumen kita. Dan tidak hanya sampai di situ, tapi mobile apps juga sekarang sudah menjadi transaksi gitu ya, memudahkan transaksi buat konsumennya dengan dihubungkan dengan berbagai layanan pembayaran ya. Kemudahan itu juga akan sangat menentukan. Bahkan beberapa perusahaan sampai mobile app itu di-develop betul-betul inline atau engage dengan bisnis proses mereka. Saya kira hal ini memudahkan untuk melakukan monitoring, controlling dan juga review terhadap data-data yang kita bisa dapatkan melalui mobile apps yang kita miliki gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, tadi juga disampaikan oleh Pak Panji gitu ya, bahwa dari mulai perusahaan rintisan sampai perusahaan sampai government pun sudah mendevelop suatu mobile apps gitu ya, bahkan BUMN juga gitu, swasta sampai dari perusahaan rintisan. Ini contoh-contoh saja ya Bapak Ibu, dari mulai usaha rintisan seperti yang ada di layar gitu ya, sampai BUMN dan juga bahkan government. Nah sekarang terlebih di era pandemi seperti ini gitu ya, aplikasi Peduli Lindungi diwajibkan gitu ya di berbagai kesempatan. Kita mau terbang menggunakan pesawat sudah pasti kita butuhkan ini gitu ya. Mau masuk ke mall sudah kita butuhkan ini. Mau masuk ke perkantoran juga kita butuhkan aplikasi ini. Sehingga ini sangat membantu buat masyarakat dalam sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu ya. Nah kalau kita lihat ini adalah brand Bapak Ibu yang sudah membuat mobile application dan menjadi pilihan terbaik buat konsumen di Indonesia dengan berbagai layanan dan juga fitur-fitur yang menarik yang Bapak Ibu lakukan, sehingga kemudahan konsumen dalam mengakses produk, layanan dan juga berbagai informasi yang mereka butuhkan dengan mudahnya konsumen bisa akses melalui mobile apps yang Bapak Ibu develop. Yang menarik adalah Bapak Ibu, kenapa sih kita melakukan penilaian ini? Karena kita lihat bahwa tren ke depan, saya kira mobile app sangat berpengaruh terhadap bisnis Bapak Ibu sekalian gitu ya. Karena memang dengan adanya kemudahan mobile apps ini, konsumen akan mudah mengakses berbagai layanan yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, tidak hanya sampai di sana, tapi platform sosial media juga sangat berpengaruh Bapak Ibu. Baik Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok gitu ya, Snapgram dan Pinterest dan lain sebagainya. Jadi dengan berbagai aplikasi yang ada di yang kita miliki gitu ya, tentunya kita memudahkan interaksi dan juga engagement kita dengan konsumen kita, sehingga kita bisa melakukan berbagai campaign yang kita miliki dengan mudahnya terhadap konsumen kita. Saya kira di era digital semakin dimudahkan. Kenapa? Karena banyaknya layanan yang ada saat ini. Nah, Bapak Ibu, penghargaan Top Mobile Application Award kita inisiasi. Ini merupakan event yang kedua, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan pada perusahaan atau brand di Indonesia yang telah berprestasi dalam membangun mobile application gitu ya, berdasarkan berbagai aspek penilaian, mulai dari download, rating dan juga user experience yang mereka lakukan ketika mereka menginstal mobile application Bapak Ibu sekalian. Oke, maksud dan tujuan dari kegiatan ini Bapak Ibu, satu, kita ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan atau brand yang di kategorinya dengan downloader tertinggi gitu ya, meraih predikat yang tertinggi di kategorinya gitu ya, top 3 gitu ya, top peringkat 1, 2, 3 di kategorinya. Yang kedua adalah menciptakan persepsi positif terhadap konsumen Bapak Ibu, karena Bapak Ibu memiliki mobile application unggulan dibanding dengan kompetitor Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan secara menciptakan iklim yang kondusif terhadap perkembangan brand dan bisnis di Indonesia, supaya mereka juga terus adaptif terhadap perubahan tren yang terjadi. Nah, tentunya penghargaan ini kita berikan gitu ya, kita apresiasi. Satu, kita berharap ini merupakan bukti keberhasilan perusahaan Bapak Ibu dalam menciptakan saluran pemasaran secara langsung ke konsumen dengan keberhasilan meningkatkan keterlibatan konsumen di dalam
mobile apps Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, penghargaan Top Mobile Application Award sebagai bukti bahwa perusahaan menempatkan kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen sebagai prioritas, karena dengan adanya rating yang diberikan oleh para pelanggan kita, tentunya ini adalah bukti bahwa mereka memberikan apresiasi atas kinerja Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah sebagai positioning perusahaan Bapak Ibu di era digital, bahwa ketika eranya digital, tapi Bapak Ibu juga melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Yang keempat adalah kita ingin memberikan apresiasi terhadap perusahaan yang telah memberikan manfaat dan juga nilai lebih kepada konsumen mereka melalui mobile apps yang sudah di-develop. Yang kelima, kami apresiasi kepada perusahaan yang telah berhasil menumbuhkan dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui engagement yang sudah diciptakan dengan mobile apps yang sudah di-develop gitu ya. Adapun metode yang kami lakukan berdasarkan 3 aspek penilaian Bapak Ibu. Jadi kami melakukan riset dari mulai bulan Agustus hingga Oktober maksud saya gitu ya, terhadap 1000 aplikasi dengan 100 kategori aplikasi Bapak Ibu, berdasarkan 3 aspek. Pertama adalah installed base gitu ya, kedua rating application base, yang ketiga adalah user experience. Jadi kami mengukur gitu ya berapa jumlah terdownload aplikasi Bapak Ibu gitu ya oleh pengguna. Yang kedua adalah parameter ini mengukur rating aplikasi Bapak Ibu berdasarkan mereka yang sudah mendownload aplikasi Bapak Ibu gitu ya dengan minimal rating 3,5. Yang ketiga adalah user experience. Kami mengukur atau pengguna memberikan ulasan berdasarkan pengalaman menggunakan aplikasi tersebut, sehingga hal ini lebih fair gitu ya terhadap penilaian yang kami lakukan, karena ini adalah berdasarkan suara dari pengguna aplikasi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah kami juga menetapkan aspek penilaian siapa saja brand-brand atau perusahaan yang lolos ke dalam Top Mobile Application Award pada tahun ini gitu ya. Kami menetapkan yang pertama adalah kriteria pertama minimal 10.000 downloads gitu ya, dan yang kedua memiliki rating 3,5 minimal gitu ya, dan berada di posisi 3 peringkat teratas gitu ya. Itu yang kami lakukan. Nah, jika hanya kurang dari 3 atau 3 ke bawah gitu ya, yang kita berikan hanya yang peringkat pertama. Jadi kalau lebih dari 3 kita berikan apresiasi di peringkat 1, 2, 3 Bapak Ibu. Jadi memungkinkan di dalam satu kategori lebih dari 1 pemenang, karena maksimalnya adalah 3 pemenang. Nah, saya kira ini untuk kriteria yang kami lakukan Bapak Ibu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, berdasarkan data yang kami himpun gitu ya. Total download aplikasi dari 100 kategori dengan 1000 aplikasi lebih gitu ya. Ini tidak hanya totalnya adalah 53,1 miliar gitu ya. Ini karena apa? Karena memang beberapa aplikasi ada yang di tingkat nasional saja, ada yang di tingkat internasional. Jadi memang ini jumlah secara keseluruhan gitu ya dari 100 kategori gitu ya yang kita lakukan penilaian pada tahun ini gitu ya. Yang kedua, secara ulasan kita lihat ada 1,1 miliar gitu ya, dengan rating rata-rata aplikasi mobile itu di angka 4. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki rating di bawah 4, itu di bawah rata-rata gitu ya. Saya kira ini menjadi satu poin penting, karena kalau rating kita baik dan sangat baik, saya kira ini menjadi suatu tolak ukur untuk update dan juga perubahan terhadap layanan yang kita miliki, supaya kita tetap memonitor, kontrol hasil review dan rating dari pengguna kita. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, top 15 kategori aplikasi mobile dengan total unduh terbanyak, ini ada 15 kategori, dari mulai sosial media, sudah pasti ini yang paling tinggi, 19 miliar lebih gitu ya, online chat 13,4 miliar gitu ya, dan juga di sini ada video call gitu ya, ada 8,4 miliar gitu ya. Musik player ternyata cukup tinggi gitu ya, 5,2. Film TV berlangganan ada 2,5 M gitu ya, dan juga aplikasi
apa? Sorry. Film dan TV berlangganan 1,2 M gitu ya. Jadi dan juga aplikasi Al-Qur'an digital sampai 71 juta gitu ya, dan layanan pelanggan provider seluler 105 juta download. Jadi ini data-data yang berhasil kami himpun gitu ya. Kami himpun berdasarkan 100 kategori yang kita lakukan penilaian pada periode tahun ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kita juga melihat gitu ya top 15 kategori aplikasi mobile dengan rating rata-rata. Jadi resep masakan ini rating tertinggi 4,7, aplikasi Al-Qur'an digital 4,7, aplikasi gaya hidup sehat 4,7, aplikasi Islamic television streaming 4,6, aplikasi pendamping masa kehamilan. Ini ada yang sangat spesifik ya. Aplikasi pendamping masa kehamilan 4,6, aplikasi pengingat waktu sholat dan azan itu 4,6, Resto Pizza itu 4,6 gitu ya, dan juga jasa pindahan sampai 4,4 gitu. Jadi memang kita bisa bandingkan satu dengan yang lain, mereka punya rating per aplikasi itu seperti apa, sehingga kita bisa bandingkan satu dengan yang lain. Ini secara keseluruhan Bapak Ibu. Jadi secara keseluruhan aplikasi yang berdasarkan kategori yang kami himpun gitu ya. Nah, kalau secara ulasan Bapak Ibu kita lihat gitu ya, memang ulasan tertinggi masih sosial media, online chat, video call, sampai terakhir yang ke peringkat 15 adalah Al-Qur'an digital. Saya kira dengan ulasan-ulasan ini juga kita bisa mendapatkan insight positif gitu ya, insight baik positif, negatif atau netral dari konsumen kita, sehingga kita bisa langsung melakukan berbagai perbaikan untuk aplikasi yang kita miliki supaya tetap update dan juga relevan dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Saya kira dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir, dan juga kami nanti akan lanjutkan dengan sesi pemberian penghargaan Top Mobile Application Award pada tahun ini, tahun 2021. Saya ucapkan selamat dan sukses buat Bapak Ibu sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo, dan baru saja tadi bersama-sama kita menyaksikan ya Bapak dan juga Ibu untuk webinar mobile marketing dan sekaligus metodologi penelitian Top Mobile Application Award 2021 yang telah disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo. Dan semoga webinar tadi dapat menjadi informasi pastinya dan juga masukan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis apalagi di era digital saat ini.